Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas komunikasi dalam manajemen. Jadi apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara pengirim dan penerima melalui saluran tertentu dengan tujuan yang sama. Komunikasi melibatkan elemen-elemen penting untuk memastikan hasil sesuai rencana. Kemudian komunikasi dalam manajemen. Proses strategis yang memastikan bahwa informasi yang relevan diterima dan dipahami oleh semua pihak dalam organisasi. Komunikasi ini berperan untuk mendukung fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, penyampaian tujuan, rencana, dan strategi kepada tim. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi dalam manajemen. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal, yaitu atas ke bawah. Komunikasi yang terjadi dari atasan ke bawahan biasanya berisi instruksi, arahan kerja, kebijakan, atau pengambilan keputusan. Contoh, manajer memberikan panduan kerja kepada karyawan. Kemudian ada komunikasi horizontal. Yang tadi ada dan juga sebaliknya. Kemudian komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi antara individu atau tim dengan posisi yang sejajar di organisasi. Biasanya digunakan untuk koordinasi kerja, berbagi informasi, atau memecahkan masalah. Contoh, diskusi antar anggota tim. Kemudian ada juga komunikasi diagonal. Komunikasi yang melibatkan individu dari berbagai level hierarki atau divisi yang berbeda dalam organisasi tanpa terikat pada struktur formal. Jenis komunikasi ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tugas atau kolaborasi lintas fungsi. Contoh, karyawan dari divisi keuangan berkomunikasi langsung dengan supervisor dari divisi pemasaran untuk menyelesaikan anggaran kampanye. Dan selanjutnya elemen dan proses komunikasi. Yang pertama, pengirim pesan komunikator, pihak yang melalui proses komunikasikan dengan menyusun pengiriman surat. Lalu pengirim surat harus memastikan pesan dirancang dengan jelas dan sesuai dengan audiens untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian saluran komunikasi, yaitu ada media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Contoh, yang verbal percakapan langsung, presentasi percakapan langsung. Yang non verbal contohnya ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Kalau yang digital contohnya email atau video call atau pesan teks. Kemudian penerima pesan komunikan, individu atau kelompok yang menerima. Kemudian umpan balik. Selanjutnya tanggapan atau reaksi yang diberikan oleh penerima kepada pengirim untuk menunjukkan apakah pesan dipahami dengan benar. Kemudian umpan balik membantu memastikan keberhasilan komunikasi dan memungkinkan pengirim memperbaiki pesan jika diperlukan. Selanjutnya adalah proses komunikasi, yaitunya pengirim menyusun pesan berdasarkan tujuan komunikasi. Kemudian pesan disalurkan melalui media atau saluran tertentu. Kemudian penerima menerima dan memproses pesan. Kemudian penerima memberikan tanggapan dalam kurung umpan balik kepada pengirim untuk menegaskan pemahaman atau tindakan yang akan diambil. Selanjutnya yaitu strategi efektif dalam komunikasi manajemen, yaitu gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Dan kedua, jadilah pendengar yang aktif dan responsif. Yang ketiga, pastikan pesan sesuai dengan konteks dan audiens. Yang keempat, manfaatkan teknologi komunikasi modern. Yang kelima, latih empati untuk memahami perspektif penerima. Pahami kebutuhan, perasaan, dan latar belakang penerima sebelum menyampaikan pesan. Dengan empati, pesan lebih mudah diterima dan menghasilkan tanggapan yang positif. Kemudian setelah kita melakukan komunikasi, haruslah kita menyediakan hal-hal untuk mencegah terjadinya kesalahan. Berikut cara-cara mengatasi hambatan. Yang pertama, untuk hambatan fisik,
yaitunya optimalkan ruang kerja dan perangkat pendukung komunikasi. Untuk hambatan budaya, yaitu dengan adakan pelatihan komunikasi lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman. Kemudian ada untuk hambatan psikologis, yaitu dengan cara bangun kepercayaan dan latih keterampilan komunikasi. Kemudian untuk hambatan teknologi, yaitu dengan gunakan alat yang andal dan lakukan pelatihan teknis bagi pengguna. Kemudian beberapa hambatan yang ada dalam komunikasi, yaitunya hambatan dalam komunikasi ada beberapa. Yang pertama itu hambatan fisik, yaitu hambatan yang muncul karena kondisi lokasi atau lingkungan yang tidak mendukung komunikasi. Contoh suara bising di tempat kerja, ruang yang terlalu jauh atau terpisah, serta peralatan komunikasi yang tidak berfungsi. Kemudian ada hambatan budaya, yaitu hambatan akibat perbedaan nilai, norma, bahasa, atau kebiasaan antar individu atau kelompok. Contoh, ketidaksesuaian cara menyampaikan salam antara budaya berbeda atau penggunaan istilah tertentu yang tidak dimengerti oleh pihak lain. Kemudian ada hambatan psikologis, yaitu hambatan yang bersumber dari faktor emosional, mental, atau persepsi individu. Contoh, karyawan merasa takut atau gugup untuk berbicara dengan atasan. Kemudian ada hambatan teknologi, hambatan yang berkaitan dengan kesalahan atau keterbatasan teknologi komunikasi. Contoh, gangguan koneksi internet saat meeting virtual, atau perangkat lunak yang error, atau keterbatasan pemahaman pengguna terhadap teknologi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, komunikasi adalah tulang punggung fungsi manajemen. Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pentingnya memahami proses, elemen, dan strategi komunikasi, memahami langkah-langkah komunikasi dan elemen-elemen. Pentingnya membantu organisasi menciptakan koordinasi yang baik serta meningkatkan kinerja. Hindari hambatan komunikasi. Untuk meningkatkan kualitas komunikasi perlu mengatasi hambatan-hambatan seperti fisik, budaya, psikologis, dan teknologis. Pelatihan komunikasi dan penggunaan teknologi modern adalah solusi untuk menciptakan komunikasi yang lebih lancar dan efektif. Cukup demikian teman-teman, harap dimaklumi, dan kalau ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.